Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Darul Victor bertemu kembali dalam Kamis terakhir. Insyaallah bulan ini kita bertemu kembali dalam suasana masih bulan Maulid ya Mbak Vina. Di mana-mana kita mendapati ada banyak kegembiraan yang ditunjukkan oleh umat ini menyambut hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kecintaan ini ditunjukkan dengan berbagai macam ekspresi ya. Ada yang bersolawat, ada yang kemudian menjadikan momentum untuk mengingat sirah perjalanan hidup Rasulullah, untuk kemudian diteladani dan seterusnya. Kita ingin menjadikan momentum Maulid Nabi ini juga menjadi sebuah kesempatan untuk remind ya, mengingatkan kembali kita para orang tua tentang seberapa penting sih sebenarnya mendidik anak-anak kita untuk mencintai Nabi, mencintai Rasulullah, bahwa ada atau tidak ada peringatan Maulid Nabi, kita sedang ada di dalam bulan Rabiul Awal ataukah di bulan-bulan yang lain, sebenarnya mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah sebuah kewajiban harus kita tunaikan, harus kita sempurnakan. Bukan menunggu ada momentum Maulid lalu kemudian kita lakukan baru kita lakukan aktivitas mendidik anak-anak kita untuk mencintai Nabi, bukan begitu. Tapi ini adalah ya sebenarnya mendidik anak-anak kita untuk mencintai Nabi itu adalah sebuah kewajiban yang melekat kepada keberadaan kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita. Nah, di antara target atau konten yang harus anak-anak kita itu kemudian miliki itu adalah memang dia bukan sekedar mencintai dan mentaati Allah, tetapi mencintai dan mentaati Rasulullah juga, Nabi kita. Ya, jadi memang di dalam hadis misalkan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh At-Tabrani. Di sana Rasul pernah memerintahkan ya kepada kita untuk mendidik anak-anak kita ya. Adibu auladakum ala thalathi hisalin. Didiklah anak-anakmu itu atas 3 hal. Hubbu nabiyikum wa hubbu ali baitihi wa tilawatil Quran. Didiklah anak-anakmu itu atas 3 hal. Yang pertama adalah mencintai Nabi, kemudian mencintai keluarga atau ahli bait dari Nabi, dan kemudian mengajarkan membaca Al-Quran. Jadi kalau ini merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan ya kepada anak-anak kita, maka sebenarnya menjadi seorang anak atau generasi yang mencintai Nabinya itu adalah hak bagi mereka yang harusnya mereka dapatkan kecintaan itu, terbinanya kecintaan itu dari orang tuanya pada mulanya, karena memang diletakkan perintah tadi itu kepada para orang tua. Nah, bagaimana pertanyaannya kan kemudian bagaimana cara kita melakukan pendidikan ini, kan begitu kan ya. Kalau kita bicara melakukan pendidikan ini, sebenarnya dia akan dari sisi metode atau usul atau cara itu nanti tetap akan blended gitu ya dengan beberapa prinsip pendidikan yang sudah sering kita bahas di sebelum-sebelumnya, yaitu mempertimbangkan tumbuh kembang anak, kemampuan berpikir anak, dia ada pada usia dinikah yang itu pramumayyiz, ataukah dia sudah mumayyiz, ataukah kemudian dia prabalik dan balik yang sudah memiliki kemampuan akal dengan sempurna. Itu juga akan menentukan kita menggunakan pilihan diksi yang mana, menggunakan metode yang seperti apa. Itu tetap mempertimbangkan hal tersebut ya. Bergeraknya pendidikan itu kan selalu dari
Yang pertama dari bangunan dasarnya yaitu akidah, lalu kemudian baru memperkenalkan kepada tuntunan-tuntunan syariah. Bergerak dari menjelaskan hal-hal yang sifatnya konkret menuju ke hal-hal sifatnya abstrak, karena anak itu nggak paham untuk mengerti hal-hal sifatnya konkret sebelum kemudian dia ada pada batas kemampuan untuk melakukan itu. Nah, sebelum itu kan semuanya harus konkret. Nah, termasuk kalau kita bicara mencintai Rasul, ini kan sebenarnya bahasa yang abstrak ya. Bahasa abstrak. Jadi nanti kalau kemudian anak ada pada fase usia dia belum bisa memahami kalimat-kalimat abstrak begitu ya, narasi-narasi abstrak, pemahaman sifatnya abstrak, berarti harus kita konkretkan kan gitu kan ya. Mencintai itu ya seperti apa, cara mencintai itu ya seperti apa, dan seterusnya. Itu nanti kita juga harus mempertimbangkan itu. Lalu yang lain kan bergerak dari prinsip yang lain ya, bergerak dari membangun kecintaan ya, membangun kesenangan, menyampaikan reward sebelum kita bicara adanya ancaman, sebelum bicara adanya azab gitu ya, sebelum kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya itu adalah hukuman gitu ya. Jadi anak itu pendekatannya itu bukan gini, kalau nggak mencintai Nabi itu nanti nggak masuk surga lo, masuk neraka, nggak begitu. Jadi bergeraknya di antara bergeraknya pendidikan prinsipnya itu kan dari memperkenalkan surga dulu sebelum nanti pada saatnya dia baru akan, setelah mengerti konsekuensi yang namanya jahat. Sebelum itu dia kan nggak mengenali namanya jahat, itu belum ngerti gitu ya. Jadi pada waktu dia belum paham itu ya justru stimulasi ke arah kebaikan dan memperkenalkan reward, memperkenalkan surga sebelum neraka, memperkenalkan reward, pujian sebelum celak, sebelum azab, sebelum adanya ancaman dari siksa dan seterusnya begitu ya. Jadi beberapa prinsip itu tadi tetap akan terpakai ketika kemudian kita melakukan proses memperkenalkan dan mendidik anak-anak kita untuk cinta Nabi. Nah, yang pertama supaya kemudian anak-anak itu kemudian merasa kenapa sih kok kemudian saya harus mencintai Nabi gitu ya. Kenapa kok saya itu harus kenal dengan Nabi? Maka sandaran kecintaan kita kepada Nabi itu adalah pengenalan kita kepada Allah yang telah mengutus Nabi tersebut. Maka tidak bisa kecintaan kepada Nabi itu berdiri sendiri, tetapi dia harus dicantolkan dan dibangun bangunan kecintaan itu karena pengenalan anak kita. Sebenarnya untuk kita juga, sebenarnya nggak hanya kita ya, pengenalan kita dan kecintaan kita kepada Allah begitu. Jadi berawal dari mengenalkan dulu Allah kepada anak-anak kita, mendekatkannya, membuatnya mengerti bahwa dia itu ada karena Allah yang mengadakan, lalu Allah mengadakannya itu dengan sebuah misi penciptaan. Kita itu mestinya menjadi hambanya yang nurut kepada apa kata Allah, karena luar biasa cintanya Allah itu kepada kita. Cintanya Allah itu yang kalimatnya itu masih abstrak, itu kemudian kita konkretkan, yang memberi mata untuk anak kita bisa melihat. Ketika dia kemudian dengan enaknya dia bisa makan es krim gitu. Kemudian kita sebutkan di situ enak ya, yang memberi kita itu rizki tadi sampai bisa beli es krim itu siapa? Allah. Yang kemudian yang menyiapkan di dunia ini tuh ada susu yang itu diambil dari sapi, ada gula yang diambil dari tebu, ada air yang dimunculkan dari mata air dan seterusnya, itu siapa yang menciptakan? Allah. Jadi dia dikonkretkan, itu namanya contoh-contoh bentuk mengkonkretkan ya. Mengkonkretkan sesuatu yang sifatnya abstrak, kemudian supaya anak itu menjadi mengerti, dia harus diajarkan dengan cara mengkonkretkan sesuatu yang mungkin bagi dia belum bisa dipahami kalau berhenti dalam konteks yang sifatnya abstrak. Lalu berikutnya, setelah kemudian dia mengenal Allah, dia tahu bahwa Allah itu sangat mencintainya, sehingga kemudian dia merasa butuh dan senang dan cinta kepada Allah. Kita lalu memasukkan di situ bahwa di antara yang Allah perintahkan kepada kita, kalau memang kita itu cinta kepada Allah, adalah bahwa kita harus mencintai Nabi yang diutus oleh Allah. Ya, haulan wa sahlan bi hudurikum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Emi, sudah kita mulai tadi Mas Emi. Oh iya, saya mengikuti. Ya, kita lanjut ya Mas Emi ya. Iya.
Jadi itu tadi. Yang kedua adalah kemudian kita mengenalkan kepada anak kita bahwa Allah yang seharusnya kita taati, kita turuti apapun perkataan dan perintahnya itu ternyata memerintahkan kepada kita kalau cinta Allah harus cinta kepada utusan-utusan yang diutus oleh Allah itu, yaitu para nabi, para rasul. Nah, di situ kalau pakai dalil kan kemudian kita bisa sebutkan bahwa Allah pernah mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan gitu kan ya. Kata Allah itu, kalau memang kita itu cinta kepada Allah, disuruh Allah ngapain? Kalau kita cara kita mencintai Allah itu bagaimana? Muhammad itu disuruh oleh Allah mengajarkan kepada kita, mengatakan ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu yang kemudian datang, dia diberi oleh Allah seperangkat aturan itu diajarkan, risalah yang diajarkan kepada umatnya. Yang itu kalau kemudian kita ngaku cinta pada Allah harusnya kita ikuti, kan gitu kan ya, risalahnya tadi, aturannya tadi. Lah, ini bisa kita bisa kita lakukan secara alami kepada anak-anak kita sampai terbentuk mental atau kebiasaan selalu merujuk pada Allah dan Rasulnya, menurut apa kata Allah, menurut apa kata Rasulnya. Itu ketika dalam keseharian itu memang kita biasa sebagai orang tua itu membangun profil ketaatan yang paling utama yang dilakukan oleh orang tua saya itu apapun itu, pokoknya itu maunya kayaknya mesti nurut sama Allah dan Rasulnya, begitu. Itu kelihatan dari misalkan ketika kemudian ibu saya sholat, kalau saya meskipun nangis, saya itu kalau nggak bahaya ya, cuma hanya ngalem-ngalem saja, meskipun guling-guling, ibu saya juga nggak akan membatalkan, kan begitu kan ya. Mulanya mungkin dia nggak ngerti, tapi kemudian lama-lama kan kemudian kita terangkan. Kenapa? Karena ibu sedang sholat. Kalau sholat itu tidak boleh kemudian begini dan seterusnya. Termasuk ketika kemudian ada apa saja gitu ya. Misalkan dia pernah lihat ada nggak sengaja apa di berita atau apa, ada orang tua memukul anaknya, misalnya begitu ya. Misalkan ini ya, ada kadang-kadang kan pernah gitu kalau kemudian orang tua bertanya, anak itu kemudian bertanya pada orang tuanya. Nah, kita kemudian tuh ketika memberikan jawaban bukan sekedar iya itu ibunya jahat ya kayak Umi, nggak sekedar begitu. Tetapi bahwa kita menunjukkan kenapa kok itu tidak boleh ya seperti itu. Kenapa? Ibu kan nggak pernah ya, Umi nggak pernah kan ya memukul seperti itu. Kenapa? Karena Allah gitu, harus biasa begitu, harus biasa sedikit mengatakan karena Allah itu tidak membolehkan anak-anak yang masih kecil belum mengerti itu kemudian dipukul, tidak boleh. Kalau dia tidak mengerti dia harus diajarinnya harus dengan cara yang baik, yang lembut, yang bisa membuat dia ngerti kalau dia itu disayang, dikasih tahu karena dia itu disayang, kan begitu. Gak boleh dipukul. Jadi meskipun misalkan ya ini sangat nakal lalu kemudian Umi mau marah itu, tak boleh mukul. Kenapa? Karena Umi harus taat sama Allah. Rasul bilang, Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini. Jadi kalau kita katakan kata Allah, kata Nabi, kata Rasul itu menjadi sesuatu yang biasa kita sebut sehari-hari dalam apapun itu, sampai membuat anak itu merasa kok sedikit Nabi, sedikit Allah gitu ya. Itu akan membuat dia itu tahu bahwa Allah dan Rasulnya itu punya tempat yang istimewa, istimewa dalam hidup ini gitu ya. Dalam interaksi saya, dalam saya menjalani hidup ini istimewa sekali. Pokoknya kalau sudah kata Allah begitu, ibu saya pasti nurut, ayah saya pasti nurut, kan begitu kan ya. Termasuk misalnya kita masakkan, lalu kemudian dia nggak mau, itu nggak enak gitu ya. Itu pokoknya nggak suka tuh, nggak enak gitu. Ketika kemudian dia mencela makanan, ini kan sesuatu yang sifatnya harian. Lalu kemudian kita bilang, kata Nabi Muhammad, kan gitu. Nggak boleh mencela makanan. Kalau mau silakan dimakan. Kalau nggak mau nggak usah dimakan, tapi nggak boleh kemudian mengatakan ini begini makanan ini, nggak boleh mencela makanan. Nah di situ kan dia, bahkan masalah saya makan atau tidak makan pun ibu saya itu ngajarinya menurut apa kata Rasulullah gitu. Sehingga nanti kalau saya contohnya kalau pengalaman saya ya, ketika anak itu kemudian merasa marah dengan ibunya, gitu, nanti dia itu ingin menjatuhkan ibunya gitu ya. Marah ingin menjatuhkan ibunya. Itu sebenarnya itu tuh nggak bisa jadi guru. Yang seharusnya jadi guru itu ya Allah dan Rasul lah. Itu maksudnya itu untuk menunjukkan dia tahu bahwa ada posisi Allah dan Rasul yang istimewa, yang bisa mengajarkan ibunya itu sampai akhirnya dia bisa ngajari begini. Dan pada saat ketika dia marah tadi, dia kan mau menjatuhkan ibunya. Akhirnya kan dia keluarkan gitu.
nggak bagus, nggak pintar jadi guru. Yang jadi guru itu Nabi Muhammad saja. Jadi ketika maksudnya apa? Ketika saya beri nasihat begini, dia mau tolak. Kalau itu nasihat dari ibunya, nggak mau. Aku tuh maunya diajarin Allah sama Nabi Muhammad. Jadi itu akan keluar ketika anak itu memang secara harian itu biasa dia mendengar orang tuanya itu menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai rujukan. Nah, itu strategi yang ketiga ya. Jadi membiasakan anak itu selain kemudian kita mengenalkan Allah, kecintaan kepada Allah itu implikasinya adalah cinta kepada Rasul. Mencintai Rasul itu implikasinya adalah mentaati apa semua katanya. Nah, contoh-contoh kata-kata itu harus kita biasa keluarkan gitu, harus kita biasa tunjukkan. Nggak hanya kata-katanya tapi juga perbuatannya, kan gitu kan ya. Oh ya. Konkret ini ya. Jadi untuk membuat dia membangun kecintaan itu kan juga untuk harus kita bangun dengan cara mendekatkan profil beliau yang istimewa, yang layak diteladani sebagai makhluk paling mulia itu. Misalkan kelembutannya ketika ada ini kisah beliau dengan pengemis Yahudi yang di pasar itu ya. Itu kan sering juga itu. Yang buta. Jadi bahwa ada seorang pengemis Yahudi itu di pasar itu setiap pagi dia itu sebenarnya Nabi Muhammad datang ke situ menyuapinya makanan dengan lembut, bahkan menghaluskannya dulu. Padahal setiap kali dia datang si pengemis itu selalu teriak-teriak menasihati, jangan sekali-kali dekat dengan Muhammad itu begini kan begitu ya. Yang itu menjelek-jelekkan. Sampai kemudian ketika Rasulullah meninggal, lalu kemudian Abu Bakar ingin meneladani apa ya perbuatan yang belum dilakukan oleh Rasul yang saya belum lakukan, yang dilakukan oleh Rasul tapi saya belum lakukan. Diberitahu itu tadi. Kemudian beliau ketika datang ke pasar itu baru si pengemis ini mengetahui ini bukan orang yang biasanya gitu, bukan orang yang biasanya. Kenapa? Karena kalau biasanya itu begini lembut, dia akan mempersiapkan makanan sampai ditelan sangat enak. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang disebut. Lalu Abu Bakar kemudian mengatakan, ya orang yang kau sebutkan itu memang bukan saya, beliau sudah meninggal. Dan itu adalah yang kau sebutkan di depan itu sebagai orang yang kau cela-cela tadi itu, Muhammad itu. Itu mengantarkan kepada masuk Islam ya. Itu contohnya kan, kelembutan. Lainnya lagi misalkan ketika ini juga sering terjadi keseharian anak-anak itu kan prank ya. Anak sekarang mulai mengenal prank sekarang ya, sedikit-sedikit prank gitu ya. Sampai kemudian ada kali mereka ya nangis karena di-prank sama temannya gitu ya. Katanya tadi itu loh, kalau aku itu melakukan begini, kata temanku tuh aku akan dikasih begini gitu ya, dia cerita begitu. Lalu ternyata kok tidak, prank gitu katanya temannya gitu. Lalu ketika dia menceritakan seperti itu, kita juga bisa memberikan pada saat seperti itu kita install pemahaman yang benar, ya itu juga akan mendekatkan dia kepada Rasul dan menggambarkan profil Rasul sebagai teladan. Rasul itu nggak seperti itu, kalau seperti itu nggak boleh. Nah, kata Rasul itu begini, barang siapa di antara kalian manggil seorang anak, sini lalu pakai diiming-imingi, kamu nanti kalau ke sini akan aku beri sesuatu ini, kan begitu ya. Ternyata kemudian kata Rasul, itu wajib kalau anak itu kemudian datang, wajib untuk memenuhi apa yang tadi engkau janjikan. Nggak boleh kemudian tidak dipenuhi. Jadi misalkan, sini nanti tak kasih permen. Maka kalau anak itu melakukan harus diberikan. Nggak boleh kemudian prank begitu. Itu namanya melakukan sebuah kebohongan. Dan seorang muslim nggak boleh melakukan kebohongan seperti itu. Melakukan prank kayak begitu itu juga sama dengan berbohong sebenarnya, kan begitu. Lalu kita bisa sebutkan di situ tentang hadis Rasul, ayat dari munafik itu seperti apa, kan gitu. Kita menerangkan tentang kewajiban untuk berkata jujur, atau kalau nggak bisa diam, berkata baik dan seterusnya. Itu alami saja. Jadi itu adalah untuk dalam rangka meraih target, mendekatkan anak kita kepada sosok Rasul ya. Sambil kemudian membiasakan anak kita itu juga melihat bahwa Rasul ini istimewa posisinya di hadapan orang tua saya, di hadapan seorang muslim, karena dia harus, kalau sudah berkata Allah, berkata Rasul, kita harus nurut gitu kan ya. Meskipun sebenarnya ibu saya tuh pengen, itu kayak pengen marahin, tapi kalau ingat kata Nabi Muhammad kan tidak boleh. Jadi akhirnya ngomongnya itu baik gitu ya, ngomongnya baik. Dia juga akan mengambil itu. Jadi ketika suatu saat kita agak khilaf gitu ya, keras gitu ngomongnya, dia akan mengatakan, tidak boleh seperti itu, Umi tidak boleh, Ibu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan. Dia akan bisa mengulang perkataan kita karena dia sudah biasa mendengarkan itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini kan sambil
sambil dia satu sisi dekat, sering mendengar, satu sisi kemudian dia mulai mengenal profil beliau ya, keutamaannya itu karena akan muncul cinta di situ, karena iya kok ada kok makhluk seperti itu gitu ya, baik sekali, nggak kayak ayah saya, nggak kayak ibu saya yang kadang-kadang sering marah atau itu kan dia kan lihat, memang itu contohnya. Tapi ibu saya juga, ayah saya juga berusaha untuk nurut kok itu kan, berusaha untuk nurut. Kalau dia nurut Allah, nurut Rasul, akan jadi ibu yang baik, nggak akan suka mukul-mukul anaknya. Tapi kalau dia tidak nurut Nabi, ternyata kayak orang-orang itu tadi yang melakukan anaknya dan seterusnya. Nah, itu dia mulai bisa membedakan itu ya. Sudah bisa mulai terbangun padanya profil untuk ingin meletakkan keistimewaan Rasul tadi. Nah, ini kemudian bisa kita tambah dengan yang berikutnya adalah mengenalkan sirah Rasul, sirah. Sirah ini nanti tidak semata-mata bicara tentang profil beliau sebagai pribadi, soalnya kalau kita bicara mengenalkan anak-anak kita pada sirah itu, nanti kita akan ketemu dengan memperkenalkan profil Rasulullah itu secara utuh. Ya, beliau sebagai seorang laki-laki atau dari anak ya, bagaimana di situ kan 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Ini bisa metodenya bisa dengan bernyanyi, bisa dengan membacakan buku, bisa dengan dongeng. Ini bicara metode, tapi kalau prinsipnya adalah memperkenalkan sirah dari beliau sejak sebelum diangkat jadi Rasul sampai kemudian meninggalnya. Itu memang perjalanan hidup itu dipotret gitu ya, diceritakan. Jadi sejak dalam 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Itu kan ada lagunya ya, Hatil itu kan biasa gitu ya. Abdullah nama ayahnya, itu sambil mengenalkan itu semua. Siapa nasabnya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa istrinya, siapa itu dulu beliau itu dari keluarga yang seperti apa ya, kakeknya itu bagaimana, peristiwa tahun gajah itu semuanya itu harus diceritakan untuk kemudian bisa membuat anak itu ya kayak meskipun itu berabad-abad tahun yang lalu dia tidak pernah gitu ya, kita ketemu dengan Rasul, ibunya juga nggak pernah, bapak juga nggak pernah ketemu, tapi ketika dia selalu menghadirkan itu gitu, itu seperti Rasul itu ya hidup terus di depan dia gitu ya. Pelajaran tentang kehidupan beliau yang yatim itu tidak kemudian menjadi anak yatim itu tidak kemudian berarti pasti sudah nggak bisa jadi orang baik, nggak bisa jadi orang hebat. Contohnya Nabi Muhammad itu 2 bulan sudah yatim, habis itu kemudian gitu kan 6 tahun usianya wafat ibunya, lalu dipelihara oleh kakeknya sampai 8 tahun, ternyata kakek meninggal, dipelihara oleh paman bikin masa kecil menggembala, dagang saat remaja. Itu kan kalimat-kalimat yang juga enak kalau di lagunya itu kan juga langsung bisa ngerti anak. Jadi kecil itu juga enggak hanya main-main, memang juga ada membantu orang tua. Rasul juga menggembala waktu kecil. Waktu sudah mulai ngerti diajak berdagang gitu kan ya, diajak berdagang, berperjalanan. Itu memang diantara yang diberitakan. Lalu kemudian di situ nanti akan ketemu dengan fase di mana beliau memikirkan keadaan umatnya, lalu kemudian menerima wahyu, jadi Rasul kan. Jadi Rasul itu dapat risalah seperti apa? Di situ kesempatan kita menerangkan risalah Islam, syariah Islam. Yang dimaksud dengan wahyu itu apa? Yang dimaksud dengan ajaran-ajaran Islam itu apa? Ternyata itu juga bicara tentang segala aspek kehidupan. Dari yang sifatnya personal seperti doa bangun tidur, masuk kamar mandi, sampai nanti kita tidak boleh kalau ada orang jualan, tidak boleh dia itu timbangannya curang. Dia pilih-pilih yang busuk-busuk. Kan ada gitu misalkan ya, peristiwa-peristiwa begitu. Nah, itu bisa kita masukkan ke situ untuk dikaitkan dengan apapun peristiwa yang hari ini terjadi, langsung kita kaitkan dengan sirah Rasul, profil Rasul, ajaran Rasul. Semua ada contoh di situ ya. Ada contoh semua. Sampai nanti pada bernegara kan ya, bernegara pun juga begitu. Bagaimana juga termasuk ketika beliau memperjuangkan melakukan dakwah Islam ini menghadapi beratnya tantangan dakwah, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan memisahkan keluarga, lalu sampai dikucilkan, diboikot, tidak makan dan seterusnya. Itu tuh juga akan membentuk nanti dalam perjalanan kan juga akan membentuk anak meneladani untuk tangguh tadi itu. Dan itu cara menyampaikannya juga dengan cara yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan umur tahapannya. Kalau anak itu sudah usia menjelang balik, itu kan wajib dia sudah mengenal dakwah.
dia sudah mulai mengenal bahwa dia itu harus menjadi pemimpin di tengah masyarakatnya. Jadi dia nggak boleh hanya di rumah tok, gitu kan? Nah itu kan juga perlu itu. Kalau teman saya loh, temanku loh kemarin itu gini apa? Dia suka ambuli teman-teman yang lain dan ada geng-gengnya terus begini-begini. Kita kan mulai ngajari itu. Temanmu itu sholat nggak? Itu nggak sholat kalau yang itu. Kalau nggak sholat berarti begini. Kalau kamu berani mengingatkan, kan gitu kan ya, misalkan gitu, kita sudah mulai mengenalkan dakwah. Kalau kamu berani mengingatkan, kamu ingatkan temanmu itu. Tapi kalau dia itu tetap tidak mau sholat dan malah dia itu mengajak pada waktu sholat malah diajak kemana, malah bully ini itu, tinggalkan. Itu kan berarti di situ ada sebuah profil yang dia butuhkan. Contoh untuk tetap berani, itu kan butuh profil. Contoh untuk tetap kalau misalnya nanti ditolak, kalau saya nanti dibilangin begini loh, kan ada contoh juga Rasul bagaimana melakukan dakwah lalu ditolak, dibilangin begini, bilangin begitu. Nah, jadi itu juga akan dibutuhkan gitu ya. Jadi proses itu sampai sirahnya Rasul itu sampai selesai itu ceritakan semua. Termasuk misalkan waktu meninggalnya, bagaimana kecintaan beliau gitu kan ketika nyawa itu diambil. Nah, itu juga akan ada pelajaran sendiri. Jadi ketika sirah ini mau dihadirkan betul kepada anak-anak kita hidup gitu ya. Nggak sekedar seperti dongeng gitu. Bagus tapi dongeng. Kalau Jonggrang itu kisahnya itu kan bikin 1000 candi kok kayak hebat itu, tapi dongeng gitu, nggak ada ininya gitu ya. Tapi kemudian ini kita sampaikan dengan benar-benar hidup sesuai dengan tahapan dia, ada dia mengalami apa, dia diberitahu tentang apa, dia ditunjukkan contoh yang mana, itu nyambung terus, maka dia akan lekat, dia hidup bersama dengan profil Rasul tadi. Itu sirah ya. Yang berikutnya adalah mencintai Rasul itu, mendidik kita mencintai Rasul itu adalah dengan mendekatkan anak kita kepada sholawat ya. Sholawat itu bentuk penghormatan, ihtiram dan kecintaan kita pada Nabi. Memang Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi memang kita sangat menghormati Rasul itu, dan kemudian kita itu selalu bersalawat, membiasakan anak kita itu mengenal salawat, mendengar salawat, bisa bersalawat. Nggak, itu bukan menjadi sesuatu yang nggak pernah dia dengar gitu loh. Jadi harus biasa untuk biasa bersalawat dia. Meskipun kita nggak ngerti model-model lagu-lagunya ya, pokoknya lafadznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu dia ngerti gitu, cara melafalkannya itu dia tuh ngerti. Nah, apalagi kalau sekarang malah bisa kita lagu-lagukan gitu kan ya dengan anak-anak kita. Kalau dengan anak-anak kecil itu di antara metode yang memudahkan itu memang dengan nada tadi itu. Ya, kalau saya selain mengenalkan dia bagaimana cara anak saya misalkan ya masih usia dini bersalawat, saya syuting. Saya editkan video, jadi suaranya, rekaman itu saya masukkan ke dalam video, dan dia menikmati. Ada video dengan suaranya sendiri, ada video klipnya, yang itu saya cuplikan dari video tentang perjalanan Rasul. Jadi waktu meninggal, jadi waktu nyanyi Rahatil Atiyarut Tasdi itu saya bikinkan ada suaranya anak saya, lalu ada videonya, dia bisa lihat 6 tahun ibu meninggal. Waktu habis dilahirkan itu sesuai adat yang ada, disusui Halimah, itu kan ada adegan gitu ya. Kemudian jadi ketika tahu begitu tuh dia menikmati sambil ternyata saya bisa, ada kebanggaan kan, saya bisa nyanyi, saya bisa sholawat, dan di situ dia bisa menikmati perjalanan kalimatnya saya sebut itu ada maknanya semua. Itu mancap ya. Iya. Jadi ada maknanya gitu. Ternyata saya mengatakan 8 tahun itu kemudian usianya wafat kakeknya, itu peristiwa itu maksudnya begini gitu loh, itu begini. Ketika 40 tahun tuh mendapatkan wahyu itu surat apa itu kan, mungkin di videonya saya buatkan ada Iqra itu. Jadi itu contohnya, apapun bisa dilakukan lah. Tapi yang jelas sirah tadi itu memang harus disampaikan, lalu kemudian juga membiasakan di salawat itu untuk kemudian anak itu secara refleks lah, kecintaan dia kepada Rasul itu kayak ketika kita itu merasa kebesaran Allah, kemudian kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertasbih, itu sama juga dan ketika ingat Rasul itu otomatis langsung bersolawat sebagai bentuk kecintaan. Strategi berikutnya adalah kita mengenakan hadis, itu artinya memang kurikulumnya, jadi kita kan juga mengajarkan Al-Quran, kita juga mengajarkan hadis. Jadi hadis itu misalnya kita pilih dulu dengan
Ada sekarang itu mulai banyak buku, misalkan 40 hadis pilihan untuk anak gitu. Nanti di situ tuh disusun dengan konten-konten yang kira-kira dekat dengan anak. Misalkan menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu itu di situ nomor 1 biasanya. Kemudian jangan marah. Kalau kemudian dia bergaul, kalau kamu sedang berbicara dengan ada 3 orang, kamu jangan hanya ngomong dengan 2 orang. Itu di situ ada contoh-contoh hadis. Nah, itu kita berikan, mendekatkan dia kepada keseharian hidup bersama tuntunan Rasul itu dengan cara mengajarkan hadis. Memang membaca hadisnya dibaca. Jadi dia ngerti sumbernya itu, oh ini. Kalau perlu itu memang termasuk menghafalnya, Mas Yami. Jadi ada sanadnya, matannya itu kemudian diajarkan, disuruh ulangi. Talabul ilmi fardhatun ala. Nah, itu kemudian siapa yang meriwayatkan itu diajarkan. Nanti sambil perjalanan kita membaca hadis-hadis tadi itu, maka dia akan ketemu dengan beragam pengetahuan yang dia dapatkan dari hadis. Ya, saya kira itu mungkin beberapa contoh cara strategi kita mendidik anak untuk mencintai Nabi. Ya. Gitu. Tadi ada orang tua memberikan contoh, ini loh Rasul, contohlah, kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, ada hal yang menarik ini, Ustazah. Ketika orang tua itu memberikan ini contoh dan sebagainya. Tapi orang tuanya nggak bisa jadi contoh. Nah, ini gimana? Satu itu yang jadi sekarang ini kan banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi tidak bisa dijadikan contoh. Yang kedua yang tadi disampaikan, kalau ini semua bisa disampaikan oleh orang tua, berarti orang tua harus punya kemampuan. Nah, bagaimana kalau kemudian orang tuanya juga tidak bisa, tidak mampu? Ini kan masalah juga ini. Jadi yang pertama tadi itu tentang kita mau menghadirkan Rasul sebagai sosok teladan terbaik. Sebenarnya itu tidak harus gini, kemuliaan dan profil Rasul sebagai teladan terbaik itu tidak dipengaruhi sosok orang tuanya sebenarnya. Artinya kan beliau itu mau orang tua kita itu orang tua yang sangat soleh atau agak nggak terlalu baik, itu tidak mengurangi profil Rasul itu memang yang terbaik gitu kan ya, teladan terbaik. Cuman akan mempengaruhi kualitas kepercayaan anak pada apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi bisa jadi nanti anak itu akan mengenal Rasul itu tetap adalah orang yang terbaik, makhluk paling mulia, teladan yang terbaik. Mungkin bisa jadi dari orang lain, mungkin dari guru ngajinya, mungkin dari ustadz di sekolahnya, atau mungkin saat ketika dia sudah mulai bisa membaca, dia akan melengkapi informasi yang dia butuhkan untuk mengenal sosok Rasul seperti apa. Mungkin tidak sekedar dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Tetapi kalau kemudian sang orang tua itu bisa dibaca oleh anak bahwa profil mereka, orang tua ini tuh ingin sekali meniru Rasul. Nah, kalau itu anak bisa melihat itu. Dan kelihatan sekali kalau orang tua ini berusaha untuk melakukannya gitu ya. Meskipun kadang-kadang sempat kepelecok-pelecok ya, itu namanya manusiawi. Itu akan membuat semakin kokohnya profil orang tua di mata anak, keteladanan orang tua di mata anak. Jadi lebih dahsyat daripada sekedar dia bapak itu nggak pernah kayak gitu ya, sekedar semata-mata dia hendak menunjukkan kebaikan bapaknya gitu ya, kebaikan dirinya, kebaikan orang tuanya, ibunya saja. Ibu itu kan nggak pernah marahin kamu, sekedar gitu toh. Bapak itu kan nggak pernah gitu menyuruh kamu yang nggak baik. Tapi anak itu nggak ngerti sambungannya di mana. Nah, satu saat kalau kemudian dia melihat bahwa bapaknya itu yang katanya selalu diceritakan baik itu ternyata kok enggak, ternyata mengecewakan. Oh, bapak kok ternyata pernah ketahuan begini. Itu akan runtuh kan begitu kan ya. Padahal kan sebenarnya kebaikan tadi itu dilakukan oleh bapak. Kenapa? Kita itu sama-sama manusia gitu ya, yang berusaha untuk baik, menjadi orang mulia karena kita pegang Islam, karena kita turut apa kata Allah dan Rasulnya. Semua yang nurut pada Allah dan Rasul pasti akan jadi baik, akan jadi mulia, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kan gitu kan. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kalau orang berusaha memegang Islam, dia akan diangkat. Anak kecil berusaha untuk nurut apa kata Rasul, apa kata Islam, maka dia akan menjadi anak yang hebat. Seorang bapak yang begini juga gitu, ibu begini, sampaikan terus, semuanya akan jadi baik. Berarti kunci dia, anak akan belajar kunci kebaikan itu sebenarnya terletak kepada apa yang dipegang oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri
kalau satu saat dia itu lepas gitu ya, pernah hilaf, lepas nggak megang, akhirnya bisa jatuh ternyata ya kan menjadi orang tua yang begini. Dia akhirnya bisa membedakan kan mana yang itu kesalahan orang tua yang manusiawi dan kemudian di situ dia diminta untuk memaafkan, dan mana itu sebenarnya itu adalah jalan yang benarnya yang seharusnya itu seperti apa. Jadi dia bisa mengerti itu. Itu yang pertama ya. Jadi tidak harus memang nanti menggambarkan Rasul teladan terbaik, orang tuanya nggak baik. Sebenarnya kan nggak terpengaruh gitu sih ya. Rasul itu bagaimana profilnya itu nggak terpengaruh oleh ini, tetapi kepercayaan anak kepada orang tuanya sebenarnya. Tapi seandainya dibalik bahwa orang tua itu berhasil membangun profilnya itu, berusaha ditunjukkan kepada anak bahwa saya itu menjadi orang tua, berusaha jadi orang tua baik itu karena Rasul, karena taat pada Rasul, di situ dahsyat. Nanti dia akan bisa belajar. Lalu yang berikutnya, kalau orang tua nggak bisa gitu ya, nggak punya ilmu gitu ya. Tadi kan maunya kan ngajari hadis. Minimal kan, minimal ya beli kitab hadisnya atau kemudian membaca hurufnya. Itu yang nggak bisa, nggak ngerti itu. Sebisa mungkin terlihat oleh anak bahwa ibunya juga menginginkan untuk menguasai, orang tuanya menginginkan untuk menguasai seperti yang diajarkan. Jadi kamu harus bisa ngaji nak, gitu ya, bisa ngajar begitu ya. Tapi ibu kan belum bisa ngaji, gak apa-apa, kita tunjukkan bahwa memang ibu sekarang ini masih ngajinya masih gradul. Tapi kan ibu, anaknya juga lihat ibu juga belajar. Makanya karena ibu belum bisa ngajar kamu, kita manggil guru. Atau ibu punya guru sendiri, kamu ngajinya di TPA. Itu karena kita sama-sama ngerti, kita harus bisa membaca Al-Quran. Kita harus ngerti apa kata Allah, apa yang Allah perintahkan pada kita itu apa, yang kita dilarang oleh Allah itu apa, Nabi Muhammad itu bilang apa, yang gitu kan ya. Kita harus, itu pertama memang idealnya punya ilmunya, sehingga kalau punya ilmunya itu berarti memang harus mengalokasikan waktu untuk belajar. Kalau enggak bisa, tetap saja ada pada posisi sama-sama belajar, dan itu harus terlihat oleh anak. Gak apa-apa, dan itu tidak akan membuat profil orang tua jatuh. Yang enggak itu kalau ngomong tok gitu ya, ngomong tok tapi tidak terlihat si orang tua itu enggak melakukannya. Nah, itu yang akan membuat anak tidak percaya kepada apa kata orang tua. Begitu. Ini ada pertanyaan? Kalau enggak ada. Ustazah, mendidik anak mencintai Rasul itu tadi dikatakan bahwa itu menjadi hak ya. Iya, hak menjadi anak. hak seorang anak yang harus didapatkan. Namun itu kadang tidak banyak disadari oleh orang tua. Betul. Pesan singkat Ustazah untuk mengakhiri materi di awal untuk membangun kesadaran orang tua. Iya. Kita itu memang untuk sekolah bisa jadi ahli komputer, bisa jadi ahli hukum, bisa jadi dokter, ada sekolahnya, ada kuliahnya. Tapi untuk jadi orang tua itu memang sampai hari itu nggak ada sekolahnya. Sekolahnya kehidupan. Ya, kita harus belajar, termasuk di antara guru kita itu ya mungkin anak-anak kita itu. Yang pertama bahwa untuk bisa kemudian kita itu menyadari bahwa kita melakukan kesalahan itu ya karena kita berusaha mencari ilmunya. Karena ilmu itulah yang kemudian akan menjadi cahaya yang menerangi, membuat kita itu enggak tersasar-sasar, enggak jatuh-jatuh kepada langkah-langkah yang keliru. Sebelum akhirnya kemudian kita itu bisa berjalan dengan mantap ya ke arah yang benar. Tapi kalau misalkan pun karena ini proses yang belajar itu sepanjang hayat gitu ya. Kita juga belajar dari kesalahan-kesalahan. Melakukan kesalahan itu pun bukan sebuah aib. Asalkan kemudian kita mengambil pelajaran dari situ, ternyata saya kurang mengilmui dalam hal ini, maka belajar di situ. Ketika belajar itulah kita akan tahu mendekat kepada Islam. Kuncinya itu mendekat saja, mendekat kepada Islam itu diawali dari dia mau belajar mengkaji Islam. Nanti di situ akan dibukakan ya pintu-pintu yang akan buat kita tuh lebih mengerti. Begini loh hak dan kewajiban anak pada orang tua pada anak. Begini loh pendidikan anak itu, prinsip-prinsipnya, kontennya, ininya dan seterusnya. Jadi kuncinya ada pada ilmu, supaya menyadari bahwa ada hak anak yang harus kita tunaikan, dan itu membutuhkan kita dituntun oleh risalah ini. Risalah itu bisa kita ketahui kalau kita mendekat dan mengkajinya, belajar. Itu. Sudah, kita beri sejenak ya. Okay. Ya. Dari keterangan ini kita akan sambung nanti untuk memberi kesempatan untuk yang bertanya di 081 81234 939390 setelah jeda iklan Yang selalu bikin cinta hanyalah satu,
di Fajar Siar Radio Al Victor Surabaya, dan hari ini kita kajian bersama dengan Dr. Ustazah Faiza Rosidah. Kita membahas tentang mendidik Ananda yang mencintai Rasulnya. Silakan untuk dulur Al Victor yang mungkin ingin bertanya, kita masih ada waktu 5 menit di nomor 081234939390. Ya, sudah. Jadi tidak, artinya gini, mendidik anak itu porsinya antara diberikan kepada pendidik di luar rumah, misalnya guru TPG, TPA atau sekolah, ya, dengan kapasitas orang tua sendiri. Iya, itu sebenarnya sesuai tahapan itu, Mas Elmi. Sesuai tahapan. Yang sekarang ini terjadi itu kan kebalik. Nah, itu dia. Ada masa di mana orang tua itu bahkan tidak punya gangguan sama sekali akan kedekatan dia dengan anaknya, karena anaknya itu pasti alami dia itu dekat, attachment-nya kuat dengan orang tuanya dan bapak ibunya. Karena yang dia kenal saat itu lingkungannya itu ya hanya rumah, bapak ibunya, keluarga di situ. Nah, ternyata pada saat seperti itu terutama pada usia dini ya, itu ternyata tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh orang tua, tetapi kemudian justru dia lepaskan ke orang lain. Pada saat kemudian akhirnya di situ tidak terbangun kedekatan, kan begitu kan ya, karena itu sebenarnya kesempatan mereka tapi tidak mereka ambil. Ketika kemudian usia itu balik 14 tahun ke atas, di mana itu pada fasenya, kalau dalam Islam itu memang fase untuk mulai dilepas, karena dia justru sudah terbangun kokoh kepribadian Islamnya, sedang membangun profil kepemimpinan di masyarakat. Kan justru harus banyak dilepas, dia justru harus banyak bersosialisasi. Itu justru orang tua hari ini tuh, karena khawatir anaknya itu dengan narkoba, dengan pacaran, dengan free sex, malah ditarik-tarik supaya tetap di rumah. Kebalik. Padahal sudah anak itu harusnya dilepas dengan tenang, dia malah ketakutan, disuruh di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sama teman, begitu, karena khawatir, disuruh ikut orang tuanya kemana-mana. Tapi pada waktu anak sebenarnya pada usia di mana memang oleh Allah dikasih privilege, bapak ibunya itu kasih keistimewaan, kasih kesempatan emas. Iki wis anakmu iki pancen iki wis mbak apa-apa, itu kamu tangan pertamanya, kamu lingkungan terbesar terbaiknya yang dia kenal, dia pasti akan ngetup kamu kemana-mana. Itu harusnya kemudian dipakai, nggak dilakukan. Nah, jadi sebenarnya porsi itu berjalan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang, karena di dalam pendidikan anak itu di antara prinsipnya adalah berbasis usia, dan gitu ya, berbasis usia. Jadi kalau usia dini itu isinya apa? Itu kan lebih ke arah kayak bangun rumah. Kalau bangun rumah itu ada tahapan bikin desain dulu. Ini bicara visi misinya orang tua, desainnya. Setelah kemudian desain itu punya, apa yang saya cari sih sebenarnya, saya mau buat anak saya itu jadi seperti apa. Ini kan butuh ilmu, visi misi desain itu terkait dengan pemahaman orang tua terhadap kehidupan. Maka dia akan cari gitu ya, akan cari orang tua yang Allah yang memberikan anak kepada saya sebenarnya menginginkan saya mencetaknya jadi seperti apa. Visi pendidikan itu buka kan, nanti kan dia akan ketemu, harus jadi khalifatul fil ard, harus jadi khairu ummah, begini itu dia harus tahu visi. Lalu kemudian setelah desain itu dibikin, ini modalnya ini kan ya, kita siapkan biayanya, kita belanja semennya berapa, batu-batunya berapa dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau dalam membangun pribadi anak itu adalah kita menstimulir sebanyak-banyaknya, menyiapkan fisik, emosi, naluri, kemampuan akal anak untuk kemudian siap nanti itu kemudian dibangun ya. Jadi di situ misalkan supaya anak itu badannya kokoh, kuat, tulang-tulangnya tumbuh dengan sehat. Nah, itu yang butuh makanan bergizi. Dia butuh dilatih motorik kasar. Dia butuh dilatih tangan-tangan jemari ini itu bisa bergerak, motorik halus gitu kan ya. Dia butuh diajari untuk mengenal emosinya. Ini rasa sedih, ini rasa lapar, ini rasa sakit, ini gembira. Itu kan, itu pengenalan itu ada pada usia dini gitu, pada usia dini. Nanti kalau kemudian termasuk otaknya itu kan, untuk kemudian proses berpikir itu membutuhkan otak yang sehat. Nah, itu kan juga butuh dia dijaga dari makanan-makanan bisa merusak otaknya, dari hal yang bisa mempengaruhi perkembangan otaknya, termasuk juga stimulasi memberikan semua indera-inderanya kan, memberikan informasi, ini benda namanya ini mobil ini itu kan semua itu kita sampaikan itu ya. Kita di jalan, kita di mana-mana, di jalan misalnya pohon, aspal, awan, burung, itu semua kan kita sampaikan. Di rumah juga begitu, sampai akhirnya dia itu punya modal. Setelah itu nanti pada fase berikutnya, pada fase 7 tahun kedua,
menawan dia dalam kedisiplinan, di situ kan mulai dibangun, kita mulai bangun rumahnya itu, ya. Berawal dari bangun fondasinya, pastikan kuat, kokoh, lalu bangun bangunan di atasnya, dan setiap kali membangun profil di atasnya ini, temboknya dan seterusnya, selalu kita pastikan tidak boleh ada celah-celah yang akan melemahkan, misalkan nggak simetris sehingga akhirnya bisa roboh rumah itu kan gitu. Jadi ketidakseimbangan ketika memberikan stimulasi, ketika anak itu kita membangun bonding gitu misalkan ya. Kalau anak itu cuma ngerti orang tuanya itu cuma marah-marah tok dan hanya mencela kalau dia salah, tapi minus memberikan apresiasi dan pujian, itu kan nggak imbang. Jadi itu contoh, berarti setiap kali membangun di atasnya itu selalu dipastikan kuat sampai kemudian setelah itu tegak, ya kita bicara bangunan itu sudah tegak, kita baru bicara profil khas lain yang hendak kita buat pada bangunan itu. Bangunan itu ada bangunan dasar, ada bangunan khas lainnya. Misalkan dia mau jadi rumah makan, apakah jadi masjid, apakah dia jadi gedung pertemuan, kan beda-beda. Anak juga begitu. Profil dasarnya itu soleh, berkebaran Islam, tetapi profil tambahannya dia bisa jadi dokter, bisa jadi dan seterusnya macam-macam itu. Nah, itu butuh tahapan pendidikan yang tidak hanya dilakukan oleh orang tuanya, tapi juga melibatkan guru lain, proses-proses lain. Nah, jadi di situ semuanya itu sebenarnya itu harus diketahui oleh orang tua sehingga dia bisa melakukannya. Saya kira ilmu lah ujungnya ya. Iya, betul. Ilmunya. Harus berilmu orang tua. Orang tua Iya. harus banyak belajar. Belajar itu. Saya kira itu Waktunya habis juga nih. iya. Mohon maaf atas segala hal yang berkenan. Aku minum hidayah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.